Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Iksan dari kelas 12 Elin 2. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan makalah tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di sini bab satunya, pendahuluan, latar belakangnya. Istilah pers tidak asing terdengar di telinga kita semua. Berbicara tentang pers berarti akan menyangkut aktivitas jurnalistik. Terkadang istilah pers, jurnalistik, dan komunikasi massa menjadi tercampur baur dan saling tertukar pengertiannya. Apabila pers merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, maka jurnalistik merupakan kegiatan untuk mengisinya. Beberapa ahli politik berpendapat bahwa pers merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapat tersebut sekiranya tidak berlebihan karena kenyataannya pers dapat menciptakan atau membentuk opini masyarakat luas, sehingga mampu menggerakkan kekuatan yang sangat besar. Dalam era demokratisasi ini, pers telah merasakan kebebasan sehingga peranan dan fungsi pers dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat. Pada reformasi ini, kebebasan pers telah dibuka lebar-lebar. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik sosial terhadap pemerintah. Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, tetapi pers tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Pemerintah pun tetap melakukan kontrol terhadap kebebasan pers dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut ke pembahasan. Kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti surat kabar harian, majalah, dan buletin. Sebagai perbandingan mengenai kebebasan pers, berikut ini dipaparkan kehidupan pers di negara-negara dengan corak masyarakat dan ideologinya. Pers liberal adalah corak pers yang hidup dan berkembang di negara-negara yang rakyatnya mengagung-agungkan kebebasan individual atau berpaham liberalisme. Pers komunis adalah corak kehidupan pers di negara-negara sosialis yang berhaluan komunis. Pers otoriter adalah model kehidupan pers di negara-negara yang pemerintahannya bersifat otoriter dengan berlandaskan paham fasisme. Pers pembangunan. Istilah ini dimunculkan oleh para jurnalis yang berasal dari negara-negara yang sedang berkembang, dengan alasan negara itu sedang giat melaksanakan pembangunan. Menurut R.H. Siregar, Wakil Ketua Dewan Pers, para wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya perlu menegakkan 3 pilar utama kejurnalistikan, yaitu sebagai berikut. Pilar utama kode etik. Kode etik jurnalistik merupakan pilar utama pertama yang berfungsi sebagai landasan moral, kaidah penuntun, dan pemberi arah para wartawan dalam menjalankan tugasnya. Pilar utama norma hukum. Kode etik dan norma hukum saling berkaitan erat karena apa yang dilarang kode etik juga dilarang oleh hukum. Begitupun sebaliknya. Namun keduanya mempunyai sisi pendekatan yang berbeda. Pilar utama profesionalisme. Profesionalisme yaitu keterampilan untuk mengemas dan meramu berita sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan kepada publik dapat diterima dan dimengerti dengan jelas. Kemudian, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers mempunyai arti penting dalam kegiatan pers. Pers bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pers memiliki kebebasan dalam pemberitaan. Kebebasan pers yang dianut pers nasional adalah kebebasan pers yang sesuai dengan pers Pancasila. Pers Pancasila adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip utama sistem pers Pancasila adalah pentingnya kebebasan dan tanggung jawab. Dalam menghindarkan dampak negatif dari kemerdekaan pers dan sebagai wujud tanggung jawab pers telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang pers. Di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Dalam pasal 2 dinyatakan kemerdekaan pers berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Ini berarti kebebasan pers harus memperhatikan penghormatan hak dan kewajiban individu serta masyarakat dan menaati peraturan yang berlaku. Pada pasal 5 dinyatakan tentang kewajiban pers yaitu sebagai berikut. 1. Dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama, nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung oleh masyarakat dan memerhatikan asas praduga tak bersalah. Yang kedua, pers berkewajiban melayani hak jawab. Ini bila pemberitaan yang menyangkut pribadi seseorang atau lembaga kurang akurat atau bahkan tidak benar sama sekali, sehingga merugikan pribadi atau lembaga tersebut. Hak jawab ini ditujukan kepada media yang menyebabkan kerugian tadi. Yang ketiga, pers berkewajiban melayani hak tolak, merupakan hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Peran pers yang dinyatakan pada pasal 6 di dalam undang-undang ini memuat beberapa ketentuan yang mengendalikan kebebasan pers, di antaranya sebagai berikut. Yang ke-1, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan. Yang kedua, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian, kesimpulannya, dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi dan peranan pers yaitu memberikan layanan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan mendorong terwujudnya demokratisasi, mendorong tegaknya supremasi hukum, dan tegaknya jaminan HAM. Pers juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar. Perkembangan pers di Indonesia terbagi atas 6 periode, yaitu pers Indonesia pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi, di mana proses perkembangannya sangat beragam. Pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah pers bebas untuk berkarya dan berekspresi, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, bertanggung jawab diartikan sebagai bertanggung jawab kepada pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.